Alhamdulillahil rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah SWT di kajian malam Ahad yang pertama di bulan September tahun 2023, yang kebetulan bertepatan dengan bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di bulan Safar, tahun 1445 Hijriah. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari tafsir Al-Quran di surat An-Naba ayat ke-17 dan 18. 17-nya sudah selesai kita bahas, ayat 18 yang belum tuntas insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan di malam ini. Dan semua dua pertemuan berturut-turut sudah hadir, ya, 2 pekan yang lalu posisinya masih di Tanah Suci. Pekan lalu sebetulnya sudah datang tapi pesawatnya delay, jadi akhirnya terlambat hadir di masjid ini. Kita mulai dari ayat ke-17 di surat An-Naba. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna yaumal fasli kana miqatan. Sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan atau hari kiamat, itu adalah karena sesuatu yang miqatan, telah ditetapkan waktunya. Dan pada pembahasan ayat ini sudah kita sampaikan beberapa hal, di antaranya kalau mencermati ayat-ayat sebelumnya, Allah tidak menggunakan bentuk penegasan seperti pada ayat ini. Di ayat ini menggunakan inna, sesungguhnya. Tapi di ayat sebelumnya, di ayat ke-16, ayat ke-15, ayat ke-14, 13 dan seterusnya, tidak menggunakan inna. Karena apa? Salah satu hikmahnya adalah karena yang diajak bicara ini orang yang tidak percaya, orang yang tidak yakin. Maka orang yang tidak yakin perlu diyakinkan, orang yang tidak percaya perlu dibuat gimana caranya supaya bisa percaya, maka perlu penegasan. Seperti kalau kita sekarang menjelaskan tentang matahari, bulan, bintang, bumi, gunung, laut, kalau kita jelaskan pada orang, itu nggak perlu pakai penegasan sesungguhnya, itu sudah percaya karena memang tiap hari juga kita lihat matahari. Kalau kita bicara siang malam, semua orang percaya karena tiap hari kita ketemu siang malam. Tapi kalau sudah berurusan dengan yaumal fasli, bicara tentang hari kiamat, nggak semua yakin, nggak semua percaya, nggak semua beriman. Ada yang percaya kalau sudah lihat langsung, nah tapi nggak mungkin kita mempercayai hari kiamat kalau sudah ketemu kiamatnya baru percaya, nggak mungkin. Ya, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT atau disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup dengan wahyu Al-Quran, cukup dengan hadis kita beriman. Itu bagi orang beriman. Tapi yang tidak beriman tidak percaya, minta bukti. Maka mendapatkan penegasan dengan inna untuk menegaskan hal tersebut. Kemudian yaumul fasli yang dimaksud adalah hari kiamat. Bahasa yang digunakan di sini yaumul fasli dan bukan yaumul kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu adalah hari keputusan orang berada di jalan yang akan berujung dengan surga atau di jalan yang akan berujung dengan neraka. Itu keputusan. Dan fasl itu bukan cuma bermakna keputusan, sekaligus juga memisahkan. Seperti pada saat kita membahas tentang fasl itu bisa maknanya memisahkan waktu dan memisahkan tempat. Kelas itu dinamakan fasl dalam bahasa Arab. Semester juga dinamakan fasl dalam bahasa Arab. Jadi kalau semester untuk membedakan semester 1 dengan semester 2, semester 3 dengan semester 4. Kelas juga memisahkan antara yang belajar di kelas A berbeda dengan yang belajar di kelas B, meskipun sama-sama kelas 1. Dipisahkan dengan apa? Dengan ada dinding. Nah, ini yang dinamakan fasl.
Hari keputusan dinamakan dengan fasl karena memang pada saat itu diputuskan dan akan terpisah. Pilihannya cuma dua jalan, yang akan berujung ke surga dan akan berujung ke neraka. Tidak ada pilihan tengah-tengah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal ada namanya keyakinan manzilah baik atau manzilatain. Tidak dikenal ada posisi di antara dua posisi yang ada. Artinya tidak di surga, tidak di neraka. Itu tidak ada. Kalau orang belum masuk surga itu bisa. Atau ashabul a'raf, mereka awalnya belum dimasukkan ke surga dan juga belum dimasukkan ke neraka. Ada kondisi seperti itu ya, tapi nanti ujungnya pasti akan berakhir dengan masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada pilihan selain itu. Dan inilah hari yang menakutkan karena kalau sudah diputuskan, sudah divonis, maka tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Kalau sekarang di pengadilan dunia orang bisa banding ke pengadilan di atasnya. Kalau pada hari kiamat kalau sudah diputuskan tidak bisa banding dan tidak bisa memperbaiki, tidak bisa mengoreksi, tidak bisa memperbaiki. Kalau sudah diputuskan ya sudah. Nah, yang menakutkan karena kalau sudah diputuskan ternyata berujung ke neraka, ya sudah, berarti ini berujung ke kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Semua kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya meskipun dinikmati sampai puluhan tahun. Nah, kemudian karena kata kerja bentuk lampau untuk menunjukkan bahwa kiamat itu seakan-akan sesuatu yang pasti terjadi, seperti terjadinya peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Maka kata kerjanya tidak menggunakan yakunu, akan terjadi. Padahal yang dibicarakan kiamat. Kiamat itu kan akan, bukan telah. Kiamat itu belum terjadi. Kiamat itu akan terjadi. Tapi kenapa yang digunakan istilah kana? Padahal karena itu dalam bahasa Arab kata kerja bentuk lampau, dalam bahasa Arabnya fi'il madhi. Ini untuk mengisyaratkan bahwa kiamat itu pasti terjadi dan kepastiannya itu sama seperti kalau kita memastikan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Misalnya tadi siang saya makan lauknya itu pasti, karena memang betul-betul saya sudah makan. Dan lauknya juga misalnya lauknya makan pakai lauk ayam, pakai sayur ini. Nah, itu pasti karena memang sudah terjadi. Dan orang tidak mungkin meragukan karena peristiwanya benar-benar telah terjadi. Sama seperti kalau saya mengatakan saya dulu pernah belajar di SD, SMP, SMA dan seterusnya, yang telah terjadi itu pasti karena memang kejadiannya sudah terjadi di masa lalu. Kiamat itu begitu pastinya kejadiannya sampai-sampai menggunakan kata kerja bentuk lampau seperti kepastian sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Semua kita pernah di masa kecil dulu dirawat oleh ayah ibu kita, kadang-kadang ngomong, kadang-kadang nangis, kadang-kadang merepotkan orang tua. Itu semua sesuatu yang kita katakan pasti karena memang betul-betul terjadi. Nah, kiamat seperti itu. Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa keyakinan kita terhadap hari kiamat yang akan terjadi itu harusnya sekuat keyakinan kita seperti peristiwa-peristiwa yang telah lampau, yang telah terjadi. Seperti kalau kita menyebut kemarin itu hari Jumat, dan itu pasti. Kita tidak meragukan lagi karena memang betul-betul sudah terjadi. Jadi kemarin saya sholat Jumat, kita semua yang bapak-bapak kemarin sholat Jumat. Dan itu sudah jelas pasti. Dan yang kepastian yang tidak diragukan karena memang sudah betul-betul terjadi. Beda dengan kalau kita menyebut besok atau Jumat yang akan datang, kita baru bisa mengatakan rencananya, insya Allah. Tapi kalau yang kemarin bukan lagi insya Allah karena memang sudah pasti terjadi. Ya, semuanya tentu dengan kehendak Allah, tapi kita bisa memastikannya karena memang benar-benar sudah terjadi. Nah, kemudian miqata itu artinya waktunya sudah ditetapkan. Artinya
bagi kita orang beriman meyakini kiamat itu sesuatu yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Waktunya kapan? Nah, ini semua jadi rahasia yang Allah ketahui. Tidak ada satupun yang mengetahuinya dari manusia. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dan bisa berkali-kali menerima wahyu, itu beliau tidak tahu. Ketika ditanya kapan kiamat, beliau menjawab dengan ungkapan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini sama-sama tidak tahu. Malaikat Jibril tanya pada Nabi SAW, malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Artinya tidak tahu kapan persisnya akan terjadi kiamat. Kepastiannya ya, tapi kalau menyebut kapan, tanggal, bulan, dan tahunnya, nah itu yang tidak kita ketahui. Hanya Allah SWT yang tahu. Nah, bagi orang beriman, tentu ini ada hikmahnya. Kenapa kok Allah rahasiakan? Tentu banyak hikmah. Di antaranya kan untuk menguji mana yang betul-betul beriman dengan yang tidak beriman, mana yang bersungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Seandainya sudah diberitahu bahwa kiamat itu pekan depan, hari Jumat pekan depan misalnya, tanggalnya langsung sudah disebutkan, tanggal, bulan, dan tahunnya sudah disebutkan, bisa jadi akan ada orang-orang yang kemarin-kemarin bisa berbuat seenaknya, lalu kemudian karena sudah menjelang kiamat, ini sudah tinggal 6 hari lagi, lalu memperbaiki amal. Tapi kalau orang yang beriman mau meninggal kapanpun, mau kiamat kapanpun, dia akan bersiap-siap karena ajal dan kiamat itu jadi rahasia Allah SWT. Kemudian ini ayat yang ke-17 tidak kita ulas semuanya karena sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu di ayat ke-18 Allah SWT melanjutkan firman-Nya dengan yauma yunfahu. Digunakan istilah yauma, bukan yaumu, dan bukan juga yaumi. Dalam bahasa Arab, yauma itu dengan fathah ya, sama juga dengan kalau menggunakan kata-kata yang lain, ini menunjukkan keterangan waktu. Dalam bahasa Arab namanya dzaraf. Dzaraf itu ada dua keterangan waktu dan keterangan tempat. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Di sini keterangannya adalah keterangan waktu dan bukan keterangan tempat. Dan ini seakan-akan sebagai badal, sebagai penjelas dari yauma pada ayat ke-17. Karena di ayat 17 Allah SWT berfirman inna yaumal fasli. Sesungguhnya yaumal fasli. Terus kemudian yaumal fasli itu apa? Nah, dijelaskan di ayat ke-18 yauma yunfakhu, yaitu pada hari yunfakhu fis-sur. Jadi yauma di sini adalah penjelas dari yauma yang ada di ayat ke-17. Yauma menjelaskan yauma. Nah, kemudian yang dijelaskan ini tidak menggambarkan keseluruhan, tapi menggambarkan sebagian keadaan hari kiamat. Dan sudah menjadi kaidah dalam memahami kiamat, ayat Quran yang ada yang bertebaran di 30 juz yang menjelaskan tentang kiamat, satu dengan lainnya saling melengkapi, satu dengan lainnya saling menjelaskan. Karena gambaran tentang kiamat yang mau diceritakan banyak, tidak semuanya bisa diuraikan hanya dalam satu surat, apalagi kalau cuma ayatnya singkat. Dan jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan pembahasan kiamat itu biasanya kalimatnya singkat-singkat, tegas, dan pembahasannya tidak berbeda-beda. Nah, ketika disebutkan di sini di ayat ke-18 menjelaskan hari kiamat, gambarannya adalah yauma yunfakhu fis-suri fatatuna wajah. Nanti di ayat yang lain ada yauma yang lain, ada keterangan yang lain menggambarkan suasana hari kiamat. Penamaan hari kiamat dalam Quran disebutkan dengan banyak penamaan. Ada yang menggunakan yauma dan ada yang tanpa menggunakan yauma. Misalnya kalau kita mendapati ayat-ayat yang menggunakan ungkapan al-qari'ah, al-waqi'ah, as-sakhah, yang modelnya seperti itu ditemukan di beberapa ayat.
dan masing-masing menggambarkan suasana. Al-Qari'ah ini apa? Suara yang memekakkan telinga. Karena pada hari itu ada suara yang memekakkan telinga dan orang nggak sanggup mendengar. Jadi bukan suara yang cuma seperti orang berteriak biasa, jauh lebih keras lagi. Nah, itu cuma satu gambarannya. Kemudian di gambaran yang lain apa? Nah, itu yang menggunakan redaksi tanpa yaum, belum yang menggunakan kata yauman. Tadi yaumal fasli, ada yaumuddin, ada al-fatihah, maliki, yaumiddin. Kemudian ada yaumal qiyamah, yaumat taghabun, yaumat tanad, yaum yang begitu banyak dan jumlahnya puluhan. Yang menggambarkan gambaran hari kiamat. Ada yang tidak menggunakan seperti al-qari'ah, as-sakhah, al-waqi'ah, tapi juga tidak menggunakan yauma. Yang digunakan adalah kalimat berita. Misalnya, gambaran pada hari kiamat adalah ketika orang dikumpulkan dan suasananya seperti sebagian orang itu seperti orang gila, padahal mereka tidak gila. Jadi mereka perilakunya seperti orang gila, padahal mereka sebenarnya tidak gila. Kenapa? Karena kondisi hari kiamat yang sangat berat, yang membuat orang panik, orang cemas, ketakutan luar biasa. Akhirnya perilakunya seperti orang gila. Sampai-sampai di surat Al-Hajj digambarkan seorang ibu melahirkan anaknya dan kemudian dia nggak peduli. Sampai seorang ibu yang punya anak sudah nggak peduli lagi dengan bayinya. Yang itu tidak mungkin terjadi pada kondisi normal. Ya, ini gambaran bahwa suasana hari kiamat betul-betul gambaran yang sangat menakutkan dan situasinya tidak semudah yang dibayangkan. Itu sebabnya kalau orang takut tahu persis dengan hari kiamat, ketakutannya luar biasa. Karena ini menentukan perjalanan hidup berikutnya. Kalau sudah di jalan masuk surga itu aja. Tapi masalahnya kalau kemudian ujungnya neraka, kan kesengsaraan yang baru diseret masuk ke dalam nerakanya sudah menyakiti. Apalagi mendapatkan gambaran suasana dalam neraka dan nggak mati-mati. Kan penduduk neraka minta kepada malaikat Malik, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, tolong minta kepada Rabbmu, minta kepada Allah SWT supaya mematikan kamu. Kan enak kalau disiksa terus mati. Selesai. Ini disiksa nggak mati-mati. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu. Ketika kulit mereka sudah hancur, kulitnya sudah tidak lagi berbentuk karena kena adab, Allah gantikan dengan kulit yang baru, liyadhuqul adab, supaya merasakan adab. Jadi tujuannya sudah merasakan. Kalau orang di dunia, kalau berada di situasi yang atau berada di tempat yang sangat panas dan panas yang sangat luar biasa sampai tubuhnya gosong, mati. Ketika berkunjung ke Krakatau Steel beberapa tahun yang lalu, sempat ditunjukkan ada karyawan yang kecemplung ke tempat pemanasan baja, kan bukan 100-200 derajat, di atas 1000. Dan kebayang lalu begitu masuk ya sudah langsung hilang. Yang bagian tubuhnya sudah gak karuan bentuknya. Nah, itu di dunia. Tapi langsung selesai, langsung mati. Tapi kalau di neraka nggak mati-mati. Sementara panasnya bukan 100-200, bukan 300, dan bukan 500 derajat, dan nggak mati-mati. Itu baru cuma kulitnya. Jadi sudah bisa dibayangkan sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Itu baru cuma siksaan yang mengenai indera yang sangat peka dalam tubuh kita, itu kulit. Kulit kita ini kan sangat peka ya. Kalau kena jarum gitu ya, cuma kena sedikit betul gitu ya, sudah sakit. Dan kita merespon dengan
dengan respon bukan cuma di tangan tapi juga dengan organ tubuh kita. Sementara siksaan di neraka tidak cuma dalam bentuk siksaan tubuh, siksaan dalam bentuk gangguan di kanan kiri, yang bau pusing. Bayangkan penghuni neraka mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Ya, maaf, tubuh kita ini kan semuanya mengeluarkan kotoran dari tubuh. Kotoran, mata kita mengeluarkan kotoran, telinga kotoran, hidung kotoran, mulut kotoran, pori-pori tubuh kita yang keluar juga kotoran. Siapa yang betah dengan keringat? Siapa yang betah dengan keringat? Maaf, ada pengaduan ada suami istri yang mengeluhkan, sang istri mengeluhkan bau badan suami, tapi sang suami nggak merasa, yang merasa biasa-biasa saja, padahal bau badannya ya betul-betul menyiksa istri. Nah itu baru cuma bau badan. Bayangkan kalau bau badan itu baru cuma keringat, terus belum tambah dengan darah, ditambah dengan nanah, ditambah dengan bau topi. Kita tadi baru cuma bagian atas, lalu kemudian bagian yang keluar dari kotoran, tempat keluarnya kotoran, air seni, buang air kecil, buang air besar, bau semua dari kotoran semua. Lihatnya saja menjijikkan, apalagi kalau kita berdekatan dan berdekatannya berlama-lama. Berdekatannya bukan cuma sebentar lalu selesai. Berlama-lama duduk dengan orang seperti itu kan menyiksa. Seandainya kita duduk tenang, kursinya empuk, lalu kanan kiri bau semua, siapa yang betah? Ini baru cuma siksaan dalam bentuk, belum suara orang yang disiksa berteriak, mengerang kesakitan, menjerit, dan teriakannya tidak seperti teriakan dunia karena saking sakit. Dan yang teriak bukan cuma satu orang, bukan 2 orang, bukan 5, 10 orang. Jadi betul-betul siksaan yang beratnya luar biasa. Maka gak ada yang betah, gak ada yang betah masuk neraka meskipun cuma sebentar. Oleh karena itu jangan punya pikiran kalau mau melakukan dosa, maksiat, gak apa-apa lah disiksa sehari di neraka. Apa betah sehari? Setengah hari gak akan betah. 10 hari saja gak ada yang betah. Kalau perlu dicari yang terkecil. Dalam hadis qudsi sudah digambarkan orang yang paling enak hidupnya di dunia lalu dicelupkan masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan. Ditanya hal ra'aita na'iman qad, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Sedikit aja. Dia mengatakan demi Allah enggak pernah. Bayangkan kenikmatan dunia 60 tahun, 70 tahun itu enggak ada apa-apanya dengan dimasukkan ke dalam neraka dan cuma dicelupkan kemudian dikeluarkan. Nah, bayangkan kalau cuma dicelupkan, keluarkan seperti itu sudah lupa semua kenikmatan. Kalau dicelupkan ditinggal sebentar, ya ditinggal 10 menit gitu, terus kemudian ditarik lagi, gimana rasanya? Itu sebabnya pada saat orang betul-betul melihat hakikat kehidupan surga dan neraka, maka gak ada pilihan selain mengupayakan gimana caranya semua yang dikerjakan di dunia ini bisa menjadi bekal menuju surga yang Allah janjikan. Dan inilah sebenarnya materi yang diajarkan, ditanamkan oleh Nabi SAW di periode Mekah. Tema-tema keimanan itu dapat porsi yang banyak. Yang sekarang ini kadang-kadang sebagian kita kadang-kadang kurang mendapatkan porsi yang cukup untuk materi-materi seperti ini. Gambaran kita tentang surga itu gak banyak. Informasi yang kita miliki tentang neraka juga gak lengkap. Akhirnya kita kadang-kadang membayangkan neraka ini pokoknya neraka susah dan lain. Tapi semakin banyak yang kita ketahui, semakin membuat rasa takut yang luar biasa. Dan kalau kita dibacakan pada saat menafsirkan afwaja, ada banyak tafsir yang disebutkan. Jadi kalau pada saat kita membacakan riwayat yang disebutkan Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi, suasana yang sangat menakutkan.
Kembali ke sini, yauma ini adalah penjelasan tentang gambaran inna yaumal fasl. Hari kiamat, hari keputusan itu seperti apa? Yauma yaitu pada hari yufahu ditiupkan. Ini sudah pernah kita sampaikan. Kenapa tidak disebutkan malaikatnya? Di tempat yang lain disebutkan malaikatnya, tapi di sini tidak disebutkan karena apa? Karena fokus pembahasannya adalah bukan masalah siapa yang meniupnya, tapi peristiwa setelah ditiupkan itu apa? Ini persoalan fokus pembahasan. Karena kadang-kadang ketika disebutkan semuanya orang nggak fokus. Ini fokusnya ke malaikat yang niup, atau alat untuk niupnya, atau peristiwa sesudah. Tapi kalau fokusnya satu bahwa peristiwanya, nah kita fokusnya ke situ, berarti pembahasannya yang lain bisa dicukupkan dengan pembahasan di tempat-tempat lainnya. Nah, di sini disebutkan yauma yufahu, pada hari ditiupkan. Tidak disebutkan malaikat Israfil yang meniupkan, tapi cukup disebutkan ditiupkan. Yufahu fis-suri, ditiupkan sangkakala. As-sur itu kalau dalam bahasa Arab, untuk bahasa kita di dalam kehidupan manusia, itu bentuknya beragam. Bentuknya bisa semacam trompet, bisa fungsinya seperti peluit. Yang salah satu tafsiran yang disebutkan adalah ditiupkannya itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan orang. Persis seperti kalau kita melihat ada orang yang memegang peluit, kemudian ketika ditiupkan orang lumpuh. Yang pernah belajar baris berbaris, kan begitu yang pegang peluit itu meniupkan, maka kemudian langsung berkumpul dan bahkan ada yang langsung kemudian membentuk barisan. Nah, itu gambaran dari yufahu fis-sur. Tentu pada hari kiamat tidak seperti itu, tapi maksudnya apa? Fungsi dari nafkh fis-sur, ditiupkan pada sur, bisa trompet, bisa peluit, bisa alat-alat yang semakna dengan itu. Tujuannya apa? Begini ditiupkan kemudian orang kumpul. Sama juga dengan yang disebutkan di sini. Ketika malaikat Israfil meniupkan, dan di sini tidak disebutkan malaikat Israfilnya, tapi langsung ditiupkan, kemudian apa? Kemudian fatatuna afwaja. Di sini tidak disebutkan proses sebelumnya, tapi langsung disebutkan akhirnya. Jadi pada saat ditiupkan, sebetulnya ada tahapan sebelumnya, karena di sini disebutkan fatatuna, kemudian kalian datang afwajan, berkelompok-kelompok atau berbondong-bondong. Nah, ada yang sebetulnya peristiwa yang mendahului ini tapi tidak disebutkan di sini, yaitu apa? Mulai dari begitu ditiupkan manusia apa? Dihidupkan. Karena ada tiupan, ini tiupannya tiupan kedua. Tiupan pertama semua makhluk diwafatkan, termasuk manusia. Tiupan yang kedua manusia dibangkitkan. Ini yang dinamakan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan, di tiupan kedua itu manusia dihidupkan. Berarti hidup lagi setelah sebelumnya diwafatkan. Inilah bagian yang kalau dikaitkan dengan awal pembahasan di surat An-Naba. Dan itu menjadi inti pembahasan di surat An-Naba ketika disebutkan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya-tanya, mereka tidak sepakat. Bagaimana mungkin manusia yang sudah diwafatkan, bahkan sudah hancur tubuhnya, pada hari kiamat dibangkitkan dan tubuhnya hidup? Bagi orang yang tidak beriman, mereka menganggap ini mustahil, ini nggak mungkin. Bayangkan manusia yang sudah seperti romit, jadi sudah seperti debu. Jadi tubuhnya itu sudah hancur sehancur-hancurnya seperti debu yang kalau diletakkan di tangan itu ditiupkan sudah nggak ada lagi namanya tulang, daging,
kulit, itu nggak ada, sudah hancur sehancur-hancurnya. Lalu dibangkitkan kembali utuh. Bagi orang kafir tidak masuk akal, mereka tidak bisa menerima itu. Kalau bagi orang yang beriman tentu gampang mengimani itu, karena Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi menciptakan dari yang sudah pernah ada dikembalikan. Masuk nggak bisa? Ya bisa. Bagi Allah semuanya mudah, tidak ada yang susah. Mau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita ini kan semuanya dulunya tidak ada, lalu jadi ada. Lalu menciptakan yang sudah ada dan pernah hancur kemudian dikembalikan seperti semula, apa nggak bisa? Bagi Allah sangat mudah. So menciptakan yang tidak ada saja bisa. Yang tidak ada itu memang betul-betul asalnya tidak ada sama sekali, lalu jadi ada. Kalau kita bicara spesies, jenis-jenis hewan, kalau hewan misalnya yang ada di laut jumlahnya banyak, kan jenisnya macam-macam. Ada bentuk ikan kelihatan lucu, menarik, unik. Tadinya nggak ada, bisa Allah ciptakan jadi ada. Ada yang cara bernafasnya dengan begini dan begitu, cara makannya begini dan begitu, macam-macam. Dari tidak ada lalu jadi ada. Nah itu semua bagi Allah mudah. Kalau itu bisa, lalu menciptakan dari yang sudah pernah ada kemudian hancur dikembalikan menjadi ada, ya bisa. Dan semuanya sama-sama mudah, ya tidak sulit. Nah pada hari itu begitu ditiupkan, yang pertama kali adalah dihidupkan. Kemudian yang kedua dibangkitkan dari kubur. Kan setelah ditiupkan hidup dulu, kemudian dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Lalu berikutnya fatatuna afwaja, kemudian kalian datang. Jadi hidup dulu, kemudian bangkit, lalu berjalan datang afwaja. Fatatuna afwaja. Jadi fatatuna afwaja itu sebetulnya tahapan setelah beberapa tahap sebelumnya. Tapi hal-hal seperti itu kadang-kadang dihilangkan atau tidak disebutkan karena sudah bisa dipahami. Maksudnya begitu ditiupkan ya sudah jelas, hidup dibangkitkan, kemudian datang berbondong-bondong. Nah, kemudian di sini sudah disebutkan yaumayu suri fatatuna wajah. Nah, ketika disebutkan afwajan, terjemahan yang paling banyak menyebutkan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Ya, afwajan itu jamak dari kata faujun. Faujun itu artinya bisa kelompok. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi haji, di musim haji itu, kalau orang berangkat hajinya gelombang pertama dari Madinah, berangkat dari kota Madinah, begitu keluar kota Madinah nanti ada namanya tempat tafwij. Akar katanya sama dengan fauj. Tafwij itu artinya pemberangkatan jamaah haji, tapi apa? Bertahap. Jadi maka pemeriksaannya apa? Pemeriksaannya per kloter. Kemudian masing-masing kloter dibagi lagi nanti per bus. Satu bus berisi 45 orang. Kemudian berkasnya, datanya harus sudah siap, dan kemudian rekap datanya sudah cukup diserahkan dalam satu lembar kertas dan diberi barcode. Nah ini namanya tafwij. Akar katanya sama dengan afwaja, faujun. Jadi dibagi per kelompok-kelompok. Ya, kalau pemberangkatan haji per kloter, per kloter. Jadi orang Arab juga akhirnya mengikuti orang Indonesia supaya mudah juga. Pada saat menyebutkan, ini kan tanya mau tanya majmu'ah kam itu susah. Akhirnya dia tanya kloter kam, maksudnya kloter berapa? Kloternya bahasa Indonesia, kamnya bahasa Arab. Ya, kloter kam. Jadi kloter berapa? Maksudnya karena itu yang lebih mudah dipahami oleh orang Indonesia. So, kalau tanya majmu'ah susah ya. Orang Indonesia nggak paham macam. Jadi kalau kloter kan hanya kloter, tadi saya sebutkan di kloter 45. Ya.
Nah, itu namanya tafwid. Jadi dia berkelompok-kelompok yang maksudnya di sini disebutkan oleh Thahir bin Asyur dalam tafsirnya, al-jama'ah al-mutasahibah min unasin muqassamina bi ikhtilafil aghrad. Jadi ini ada jamaah kelompok-kelompok yang mereka saling bisa saling bersahabat, saling berteman, yang mereka dibagi berdasarkan pembagian tertentu. Ada yang dibaginya nanti bagian akhirnya beliau mengatakan fatakuna muqassamina tawaif wa jama'at, dibagi dalam kelompok-kelompok dan bihasabil ahwal. Ini tergantung keadaannya. Kal mukminin wal kafirin. Jadi orang beriman kelompoknya terpisah dengan orang kafir. Meskipun family, meskipun keluarga, meskipun kerabat, tapi yang satu beriman, yang satu kafir, maka berarti akan terpisah. Itu kenapa sekarang ada bahasan tentang masuk surga sekeluarga atau SMS keluarga masuk surga. Maksudnya apa? Kita ini bukan cuma berpikir saya masuk surga, tapi gimana caranya saya masuk surga, tapi juga istri dan anak. Masing-masing berpikir begitu. Yang ibu-ibu juga mikir bagaimana suami saya, kemudian anak-anak juga bisa masuk surga. Jadi kalau sebagai anak, saya juga ingin bapak saya dan ibu saya juga masuk surga. Jadi akhirnya kita masuk surga sama-sama. Berpikirnya bukan lagi berpikir pribadi, tapi berpikirnya ayo kita sama-sama. Makanya kemudian kegiatannya pun dipikirkan bersama. Contohnya misalnya, kalau kita ada kesempatan ikut pengajian, ya pengajian itu bareng-bareng. Yang ikut pengajian yang berangkat bukan cuma ibu, tapi bapak juga. Bukan cuma bapak tanpa ibu, tapi kita bisa sama-sama bareng-bareng. Tujuannya supaya ini sebagai sarana, sebagai cara supaya kita bisa masuk surga bareng-bareng. Nah ini namanya yang dimaksud dengan SMS tadi. Nah, tapi kemudian beliau tutup dengan kalimat kullu ulaika aqsamu maratin. Masing-masing orang beriman pun nanti bertingkat-tingkat. Karena orang beriman tidak sama juga dengan orang kafir, juga bertingkat-tingkat. Orang beriman tingkat keimannya beda-beda, amal solehnya juga beda-beda. Orang kafir juga begitu. Tapi secara garis besar dibagi dua dulu, kafir dan beriman. Nah, itu sementara bahasan kita untuk kesempatan malam ini. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa lanjutkan kembali ulasan dari tafsir ke-17 dan 18 surat An-Naba. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.